Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Zulfahmi Sengaji. Selanjutnya teman saya Wahyu Dwi Anggoro. Di sini kami sedikit menjelaskan tentang aplikasi e-commerce. Langsung saja. Yang pertama, pengertian e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang atau jasa dengan sistem elektronik. E-commerce atau juga yang disebut electronic commerce atau dalam bahasa Indonesianya perdagangan secara online adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang atau jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. Selanjutnya, kami akan sedikit membahas tentang sejarah aplikasi e-commerce. Penerapan elektronik commerce bermula di awal tahun 1970-an. Dengan adanya Electronic Fund Transfer atau disingkat EFT, saat itu tingkat aplikasinya masih terbatas pada perusahaan besar, lembaga keuangan, dan beberapa perusahaan kecil. Nah, kemudian muncul Electronic Data Interchange atau yang disingkat EDI yang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain. Jumlah perusahaan yang ikut serta menjadi besar. Nah, dari sini mulai dari lembaga keuangan sampai perusahaan manufaktur, layanan, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi muncul memiliki jangkauan dari perdagangan saham hingga sistem reservasi perjalanan. Aplikasi ini disebut aplikasi telekomunikasi. Nah, dengan adanya komersial internet di awal tahun 90-an, maka muncul istilah electronic commerce. Alasan bagi pesatnya perkembangan teknologi tersebut karena perkembangan jaringan, software, meningkatnya persaingan, dan berbagai tekanan bisnis. Nah, istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial. Penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan, pembelian, atau invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web, melalui server aman, HTTPS, protokol server, khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Selanjutnya, tujuan dari e-commerce. Tujuan dari aplikasi e-commerce. Nah, aplikasi e-commerce ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya customer pelanggan yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dari interface-nya menggunakan browser. Selanjutnya, menjadikan portal e-commerce atau e-shop tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas. Nah, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual, beli, dan sebagai pusat informasi. Selanjutnya ada pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan. Kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual. Contohnya, respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Selanjutnya ada informasi yang up to date, yaitu komunikasi yang multi arah yang dinamis. Dan yang terakhir model pembayaran, yaitu model pembayaran kartu kredit dan debit. Oke, selanjutnya ada aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang berhubungan dengan e-commerce. Yang pertama, email dan messaging. Nah, email dan messaging ini berfungsi sebagai penghantar data yang bersifat
konvensional. Nah, yang kedua adalah akunting dan sistem keuangan. Akunting dan sistem keuangan berfungsi mengatur arus masuk dan arus keluar keuangan perusahaan. Yang ketiga, informasi pengiriman dan pemesanan. Informasi pengiriman dan pemesanan ini berperan sebagai input pemesanan, proses transaksi, dan proses pemesanan. Dan yang terakhir, sistem pembayaran domestik dan internasional. Nah, sistem pembayaran domestik dan internasional ini menjelaskan terkait menawarkan jasa perbankan, digunakan untuk transaksi finansial, baik untuk pembelian, pembayaran, ataupun penukaran uang asing. Kemudian ada beberapa web bisnis model untuk e-commerce. Yang pertama ialah brokerage model, kemudian ada advertising model, selanjutnya ada infomediary model, yang keempat ada merchant model, yang kelima manufacturer direct model, yang keenam affiliate model, kemudian ada community model, selanjutnya ada subscription model, yang terakhir adalah utility model. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa komponen e-commerce. Nah, yang pertama ialah produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari fungsi hingga produk digital. Nah, ada contoh produk digital yaitu e-book membership, software, musik, dan lain-lain. Kemudian ada contoh dari produk fisik, yaitu buku, pakaian, gadget, makanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada tempat penjual produk. Kegiatan e-commerce ini dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Kemudian ada cara menerima pesan. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesanan. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. Kemudian ada metode pembayaran. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran e-commerce yang pada umumnya menggunakan transfer via ATM. Seperti contoh kartu kredit, COD, atau cash on delivery, dan e-payment. Kemudian metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang. Seperti contoh JNE, Tiki, Pos Indonesia, dan lain-lain. Nah, namun ada juga jasa pengiriman yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini, yaitu jasa antar dari ojek online. Kemudian customer service, layanan pelanggan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Nah, customer service ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, fax, telepon, chatting, dan sosial media. Selanjutnya ada contoh e-commerce di Indonesia. Nah, contoh e-commerce di Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu Dwi Anggoro. Contoh e-commerce di Indonesia. Jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa bukalapak.com, tokopedia.com, blibli.com, kaskus.co.id, Traveloka, dan lain sebagainya. Internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome,
MyRepublik, dan First Media. Oke, kemudian ada model-model bisnis e-commerce. Ada yang pertama, bisnis afiliasi. Model bisnis afiliasi adalah di mana kita menjual produk orang lain. Bisnis ini dapat digunakan oleh yang tidak memiliki produk sendiri untuk dijual, tetapi sangat ingin berbisnis di internet. Di sini kita akan mendapatkan penghasilan melalui komisi hasil penjualan. Biasanya sih berkisar antara 4% sampai dengan 60% dari harga produk. Kemudian yang kedua ada bisnis reseller. Model bisnis reseller adalah di mana pada prinsipnya hampir sama dengan model bisnis afiliasi. Hanya saja untuk bisa bergabung dengan bisnis model ini, terlebih dahulu diharuskan untuk membeli salah satu produk yang mereka miliki. Baru setelah itu diizinkan untuk memasarkannya. Biasanya hasil yang bisa kita dapatkan dari bisnis model ini sebesar 20% sampai dengan 50%. Kemudian di sini ada model-model bisnis e-commerce. Yang pertama ada bisnis pribadi atau menjual produk sendiri. Bila kedua model bisnis e-commerce di atas sumber penghasilannya adalah dengan menjual produk-produk yang lain, di dalam bisnis pribadi ini bisa menawarkan produk yang merupakan hasil karya kita sendiri. Karya di sini nggak hanya berbentuk benda, hasil produksi aja sih, namun hasil dari keahlian kita juga bisa. Biasanya misalnya dalam membuat sebuah e-book tentang bagaimana cara menghemat listrik sampai 80%, lalu Anda memasarkannya melalui internet. Yang kedua ada bisnis publisher. Model bisnis publisher ini sangat menarik karena tidak menjual sebuah produk atau jasa sama sekali, tapi hanya membuat sebuah situs atau blog yang berisi informasi yang unik dan sedang dicari banyak orang. Lalu ya Anda bisa daftarkan situs atau blog ke sebuah perusahaan periklanan advertising online. Jika situs atau blog tersebut memenuhi syarat, maka akan mendapatkan komisi dari setiap pengunjung yang datang ke situs blog tersebut dan membaca iklan yang berasal dari perusahaan advertising tersebut. Contoh perusahaan advertising yang sudah sangat terkenal adalah Google. Kemudian ada di sini membuat toko online dengan e-commerce software. Yang pertama ada Magneto. Untuk pengguna juga sebagai admin, software ini memiliki beberapa fitur yang kuat untuk mendukung e-commerce. Hal ini memungkinkan beberapa toko untuk dikelola dari antar muka admin tunggal. Yang kedua ada Fortune Tree. Fortune Tree ini merupakan aplikasi maju tetapi mudah menggunakan perangkat lunak dan layanan e-commerce memiliki semua fitur dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah toko online yang sukses. Next ada Oxid Sales. Aplikasi ini open source e-commerce sistem siap untuk B2C dan B2B dan skenario e-commerce sosial. Kemudian ada PrestaShop. Apa yang menarik paling adalah antar muka itu ramping. Dengan open source, Anda dapat membuat kesepakatan khusus seperti voucher hadiah, penurunan harga, atau produk tag. Kemudian ada Oscommerce. Adalah salah satu garis aplikasi e-commerce tertentu menawarkan beberapa pilihan pemasaran dan mendukung seberapa bagian besar sistem pembayaran. SEO friendly ini adalah aplikasi dan multibahasa bekerja dengan PHP atau MySQL. Store dikembangkan dari mesin Oscommerce dengan perbaikan di ujung depan dan admin app. Ini menyediakan platform untuk menjual dan virtual barang fisik. Next, di sini ada OpenCart.
Ini PHP MySQL System Shopping Cart adalah aplikasi yang tampak sederhana namun memiliki semua fitur yang harus memiliki fitur. Kemudian ada FreeWay. Aplikasi ini memiliki beberapa ide inovatif untuk menjual. Ini dapat digunakan untuk menjual sebuah pelajaran, gitar, atau menyewa lapangan tenis pada tanggal tertentu dan waktu tertentu. Kemudian ada CartZen. Ini adalah garis dan kompatibel keranjang belanja open source perangkat lunak. Dikembangkan oleh sekelompok pemilik toko programmer, desainer, dan konsultan. Kemudian ada Ecommerce. Aplikasi ini menawarkan website penyajian dan elemen desain antarmuka situs web e-commerce dengan cara dikategorikan. Kemudian ada FreeWay. E-commerce lain, platform Ruby on Rails, Spree, memungkinkan perbaikan dan kostumisasi. Dengan merchant aktif, plugin mendukung sebagian besar prosesor pembayaran. Oke, jadi kesimpulannya dari aplikasi e-commerce atau electronic commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. E-commerce merupakan bagian dari bisnis di mana cakupan e-bisnis lebih luas. Tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi juga mencakup pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok 11, dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.